Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, good morning students. How are you today? We must hope you're all fine today. Okay, this is the English class of 9th grade. And now we will study about the noun phrase. You can open your book, page 45, okay? Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai noun phrase. Oke, bisa kalian buka buku kalian halaman 45. Oke, what is noun phrase? Noun phrase is a group of words that does the function of noun in the sentence. Jadi, noun phrase itu merupakan kumpulan kata-kata yang fungsinya adalah sebagai kata benda di dalam satu kalimat. Oke, jadi kalian perlu tahu bahwa noun itu merupakan kata benda. Kemudian phrase itu merupakan frasa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, phrase itu adalah frasa. Nah, frasa ini merupakan bagian dari sebuah kalimat yang lebih besar dari sebuah kata, tetapi ini merupakan bagian dari suatu kalimat. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalimat itu kan merupakan susunan dari beberapa kata, sehingga disebut dengan satu kalimat. Oke, misalnya saya sedang makan. Oke, saya sedang makan itu kan ada beberapa kata. Ada kata saya, ada kata sedang, dan ada kata makan. Saya sedang makan. Nah, ini merupakan apa? Kalimat. Oke, satu kalimat terdiri dari beberapa kata. Nah, kalau frase ini bagian dari satu kalimat tetapi lebih besar dari kata dan juga lebih kecil dari kalimat. Bagian dari kalimat, tetap bagian dari kalimat tapi lebih panjang atau lebih besar daripada kata. Contohnya misalnya tadi saya sedang makan, contohnya ya. Oh bentar, Mualim tulis dulu frasa. Bagian dari suatu kalimat yang lebih besar atau lebih panjang dari suatu kata, tetapi masih bagian dari satu kalimat. Nih. Oke, contohnya misalnya tadi apa? Contoh awalnya tadi apa? Saya makan ya. Saya makan. Bentar. Oke. Gak apa-apa, ini belajar bahasa Indonesia dulu. Biar nanti akhirnya kalian paham bahasa Inggrisnya. Saya sedang makan. Oke. Ini merupakan satu kalimat. Terdiri dari kata saya, sedang, dan makan. Ini merupakan satu kalimat. Kemudian ada tambahan frase. Contohnya misalnya, saya sedang makan bakso. Yang banyak kuahnya. Oke. Nah, ini tadi saya sedang makan. Kemudian ada tambahan saya sedang makan bakso yang banyak kuahnya. Nah, frasenya itu yang mana? Nah, ini merupakan bakso yang banyak kuahnya. Ini frasenya. Kalau tadi awalnya saya sedang makan, kemudian ada tambahan frase. Saya sedang makan apa? Nah, yang dimakan kan bakso yang banyak kuahnya. Oke, ini merupakan frase. Jadi frase itu masih di
masih bagian dari satu kalimat, tetapi juga ini frasa ini lebih banyak katanya lebih banyak dari kata. Kalau kata kan cuma satu kata aja. Oke. Jadi frasa itu juga terdiri dari beberapa kata, tetapi masih dalam satu kalimat. Oke ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, jadi kalau noun phrase itu merupakan sekumpulan kata yang berfungsi sebagai kata benda dalam suatu kalimat. Oke, for example, you can look at your book page 45. Okay, learn and identify. Okay, point 1, learn and modify. Identify, sorry. Okay, for example, number 1, all the kids were sleeping. Okay, nah, actually all the kids were sleeping is from the kids were sleeping. Why we add the word all? Okay, because the all is explain about the kids. That means that all the kids were sleeping. Okay, jadi kata asalnya dari kalimat asal dari all the kids were sleeping di nomor 1 itu sebenarnya bisa juga menggunakan the kids were sleeping. Oke, kids were sleeping. Jadi itu artinya adalah yang nomor 1 di buku kalian adalah semua anak-anak sedang tidur. Nah, kalian lihat itu bisa sebenarnya itu berasal dari kata anak-anak sedang tidur. Nah, tetapi di noun phrase ini kalian menjelaskan kata bendanya. Nah, kata bendanya ini bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Contohnya misalnya di contoh pertama ini, the kids. Nah, the kids ini merupakan kata bendanya, tetapi sebagai subjek yang melakukan sesuatu. Oke? Jadi, awalnya itu the kids were sleeping. Tetapi karena ini noun phrase, jadi akhirnya bendanya ini the kids-nya itu dijelaskan lagi lebih panjang. Jadi all the kids were sleeping. Bisa dipahami nggak ya? Ya, semoga bisa dipahami ya. Contoh yang kedua biar lebih paham. Oke, di buku kalian, contoh di buku kalian ini merupakan noun phrase, tetapi sebenarnya untuk kalimat biasanya ini seperti yang ada di yang muallim tulis di layar ini. Contoh yang kedua misalnya ya. Contoh yang masih belum dijadikan noun phrase dulu. Contohnya, the boy says he will do it. Oke, the boy says he will do it. Artinya apa ini? Oke, anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Oke, nah kalau di noun phrase ini dijelaskan anak laki-laki yang mana kayak gitu. Oke? Nah, maka dijadikan noun phrase karena the boy-nya ini masih belum jelas kan kalau yang muallim buat ini, yang muallim ketik the boy says he will do it. Oke? Anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Nah, tapi nggak tahu nih kita anak laki-laki yang mana gitu. Sehingga dijadikan noun phrase di buku paket kalian yang nomor 2. Jadinya the boy. Oke, mau tulis di sini ya. Noun phrase-nya the boy in the blue jeans says he will do it. Oke. Nanti ini muallim miringkan. Nah, untuk yang di garis miring ini merupakan noun phrase-nya. Oke, lihat contohnya tadi. The boy says he will do it. Oke. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Nah, anak laki-lakinya yang mana? Dijelaskanlah di bentuk noun phrase ini. Jadinya the boy in the blue jeans. Oke, ini bukan blues ya. Blue. The boy in the blue jeans say he will do it. Oke.
Nah, jadi di noun phrase-nya ini menjelaskan mengenai the boy-nya ini. The boy-nya ini dijelasin ya. Nah, dijelasin di noun phrase-nya. Jadi, the boy in the blue jeans. Oke, jadi laki-laki yang menggunakan jeans biru itu mengatakan dia akan melakukannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, intinya, simpelnya ya, noun phrase itu merupakan penjelasan dari suatu kata benda, satu kata benda. Oke, tadi the boy, kemudian noun phrase-nya dijelasin nih. The boy-nya itu yang mana? The boy in the blue jeans. Jadi lebih panjang lagi. Kalau tadi the boy aja. Oke, boy, the boy. Oke, kemudian jadi noun phrase the boy-nya, maka the boy-nya ini dijelasin lebih jelas lagi. The boy in the blue jeans. Oke. Laki-laki atau anak laki-laki yang menggunakan jeans biru tersebut. Oke. Nah, contoh yang ketiga misalnya, kalau tadi yang contoh 1 2 itu contoh dari noun sebagai subjek. Kata benda yang sebagai subjek atau yang melakukan sesuatu. Nah, tetapi kalau yang di contoh ketiga dan keempat ini noun sebagai apa? Sebagai objek yang ya objeknya gitu ya. Oke, contohnya misalnya Mom yang di buku kalian ditulis di nomor 4, Mom bake tasty chocolate cookies. Nah, sebenarnya kalian bisa hanya menulis Mom bake chocolate cookies. Oke. Mom bake chocolate cookies. Ibu sedang memanggang ya, bake. Ya, kalau bahasa Indonesia bisa lah, memasak, membuat chocolate cookies. Kue coklat kayak gitu. Chocolate cookies. Mom bake chocolate cookies. Ini bisa aja ditulis kayak gini. Mom bake chocolate cookies. Ibu membuat cookies atau kue coklat kayak gitu. Kemudian, nah, tetapi kita pengen tuh menjelaskan coklat cookiesnya kayak apa. Oke, Mom bake tasty chocolate cookies. Oke. Nah, karena kalian pengen menjelaskan chocolate cookiesnya, maka kalimat ini ditambahkan noun phrase-nya. Jadi menjelaskan mengenai kata bendanya. Kata bendanya di sini kan chocolate cookiesnya. Nah, yuk kita ganti seperti yang ada di buku itu. Mom bake chocolate cookies. Tasty chocolate cookies. Awalnya Mom bake chocolate cookies, tapi kalian menjelaskan lagi nih, lebih detail. Chocolate cookiesnya yang gimana gitu. Nah, Mom bake tasty chocolate cookies. Oke. Ibu membuat atau memanggang atau memasak kue coklat yang enak kayak gitu, ditambah enak. Jadi lebih dijelaskan lagi apa kata bendanya. Coklat cookiesnya lebih diperjelas lagi. Kue coklat yang enak kayak gitu. Oke ya, bisa? Semoga bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah Rati was thinking about friends. Oke. Rati ini artinya Rati sedang memikirkan teman-teman. Nah, kalian lihat di contoh di buku kalian halaman 45 nomor 5. Yang awalnya ini yang ada di layar yang Mualim ketik, Rati was thinking about friends. Kemudian dijadikan noun phrase di nomor 5 di buku kalian. Rati was thinking about her friends back home. Oke. Nah, ini dijelaskan lagi nih. Friends-nya ini friends-nya siapa? Nah, sehingga menjadi Rati was thinking about her friends. Oke. Nah, ini jadi her friends-nya ini adalah noun phrase-nya, di mana
Her friends ini menjelaskan dari friends ini. Rati was thinking about friends. Rati sedang memikirkan teman-teman. Nah, kemudian di noun phrase ini menjelaskan mengenai teman-temannya ini. Teman-temannya siapa ini kira-kira? Nah, jadi kemudian diubah menjadi her friends, teman-temannya. Nah, sehingga kalimatnya menjadi Rati was thinking about her friends. Nah, udah makin jelas kan, friends-nya ini ternyata temannya Rati, bukan temannya Mualim Dimas, temannya kalian, kayak gitu. Oke? Mungkin itu aja contohnya dari Mualim Dimas. I hope you can understand the explanation from me. Oke? Mualim harap kalian bisa bisa mengerti penjelasan dari Mualim Dimas mengenai noun phrase ini. Simpelnya ya, sederhananya, noun phrase itu merupakan penjelasan dari suatu kata benda. Oke, gitu ya. Contoh lagi deh, satu lagi. Mualim Dimas sit on the chair. Oke, ini gampang banget ya. Mualim Dimas duduk di kursi. Oke? Duduk di kursi. Nah, kira-kira nounnya yang mana? Kata bendanya. Mualim Dimas duduk di kursi. Kata bendanya adalah chair-nya. Oke? Nah, kita buat noun phrase-nya. Frasa kata bendanya. Jadi, jadi kalimatnya tidak hanya Mualim Dimas sit on the chair. Nggak cuma Mualim Dimas duduk di kursi. Tetapi, Mualim Dimas sit on the big chair. Misalnya kayak gini. Oke. Mualim Dimas sit on the big chair. Mualim Dimas duduk di kursi yang besar kayak gitu. Jadi awalnya kalimatnya cuma Mualim Dimas duduk di kursi kayak gitu. Kemudian karena kita buat noun phrase-nya sehingga kalimatnya menjadi Mualim Dimas sit on the big chair, di mana kata bendanya itu tadi kan chair. Di kalimat yang ini kita tahu bahwa kata benda dari kalimat ini adalah chair-nya. Sehingga kita membuat noun phrase dari chair tersebut. Oke, kita jelaskan lagi chair-nya kayak apa. Jadinya Mualim Dimas sit on the big chair. Oke, simpelnya gitu ya. Simpelnya gitu. Jadi noun phrase itu kalian menjelaskan lagi kata benda dari suatu kalimat. Ya, ini yang terakhir. This is the last example for you. Look at your book on the page 45. Learn and arrange. Okay. Point 2. Okay. Example number 1. Okay, you arrange ya. Jadi kalian rangkai kembali kalimat-kalimat ini. Contohnya nomor 1. There is word too large for this recipe and eggs. Jadi ada kata too artinya 2, kemudian large besar, kemudian ada for this recipe untuk resep ini, dan juga eggs. Eggs ini telur. Oke, jadi kalian arrange ya. Kalian rangkai kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Ada 2, ada besar, ada untuk resep ini, dan juga telur. Nah, jadi kira-kira gimana? 2 large eggs for this recipe. 2 telur besar untuk resep ini. Oke, 2 telur besar. Tulisannya di sini 2 large eggs for this recipe. Oke, 2 telur besar untuk resep ini.
Oke. Nah, jadi di sini udah ada nih noun phrase-nya. Kira-kira yang mana? Kalian lihat dulu. Kata bendanya apa? Kata bendanya adalah ini artinya kan 2 telur-telur besar untuk resep ini. Jadi kata bendanya adalah telur-telur ini ya. Oke, ini merupakan noun phrase-nya. Oke. Noun-nya. Nah, tapi noun phrase-nya adalah kata bendanya kan telur-telur. Nah, noun phrase-nya adalah 2 large eggs. Oke. 2 large eggs. Oke, 2 telur-telur besar. Oke. Okay, I think that's all. Thank you for attention. I hope you can understand. If you have any question, you can ask to me from chat via WhatsApp, okay? You can chat me to ask everything about the lesson today, about the noun phrase, okay? I hope you can understand about my explanation. Okay, thank you for attention. Barakallahu fikum. Okay, I'm sorry for your task, for your assignment. Please do the exercise page 45.2. Learn and arrange. Arrange the words into the correct orders to form good sentences. Mind the correct orders of the noun phrase. Oke, jadi tugas kalian adalah di halaman 45. Poin yang kedua itu learn and arrange. Rangkai kata-kata ke dalam bentuk yang benar sehingga menjadi kalimat yang bagus. Kemudian kalian tentukan noun phrase-nya itu yang mana. Oke, jadi kalian rangkai dulu dengan benar. Kemudian kalian tentukan noun phrase-nya itu yang mana. Kalian garis bawahi noun phrase-nya. Oke. You can write your answer on your book, on your notebook. Don't write on the literature book. Okay, jangan di buku paket kalian, di buku tulis kalian jawabannya. And then you take the picture of your answer and then send to me via WhatsApp. Okay, dan foto jawabannya kemudian dikirim ke Muallim Dimas via WA aja, without the Google Form. Okay, please do your assignment number 1 to number 10. Kerjakan tugas kalian nomor 1 sampai nomor 10. Okay, thank you for attention. Barakallahu fikum. I'm sorry if it's too long. Okay. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.